Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran kriptografi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutaz Ramadan, kelas B dengan NIM 102. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu enkripsi kriptografi, yaitu DES. DES merupakan singkatan dari data enkripsi standar. DES memiliki ciri-ciri. Yang pertama, masuk ke dalam sistem kriptografi simetris. Maksudnya adalah kunci yang digunakan DES dalam proses enkripsi sama dengan kunci yang digunakan untuk proses dekripsi. Kemudian yang kedua, DES tergolong ke dalam jenis cipta blok. Maksudnya blok-blok yang ada dalam DES akan dipartisi ke dalam blok yang berukuran sama. Kemudian yang ketiga, DES memiliki panjang cipta blok 64 bit. Namun yang dipakai hanya 56 bit saja, dikarenakan 8 bit digunakan untuk paritas, kemudian setelah digunakan dibuang. Sejarah DES. DES dibuat oleh IBM pada tahun 1970, yang mana merupakan modifikasi dari algoritma terdahulu, yaitu Lucifer. DES pertama kali dipublikasikan di Federal Register pada 17 Maret 1975. Pada tahun 1976, DES menjadi standar enkripsi yang digunakan pemerintah secara resmi. Kemudian pada tahun 1987, diadakan evaluasi pertama dikarenakan terdapat serangan yang berhasil menembus DES. Kemudian pada tahun 1992, evaluasi DES dilaksanakan dikarenakan serangan terjadi lagi, berhasil menembus DES dalam waktu yang lebih singkat dibanding serangan yang pertama, sehingga DES dikembangkan menjadi triple DES. DES memiliki proses enkripsi seperti yang ada di gambar. Sebelum plaintext memasuki putaran pertama terhadap blok plaintext, dilakukan permutasi awal. Tujuannya untuk mengacak plaintext sehingga urutan bit di dalamnya berubah. Pengacakan dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi awal seperti yang ada di gambar. Kemudian setelah itu, pada proses encipring akan dilakukan proses pemutaran sebanyak 16 kali. Oleh karena itu, dibutuhkan 16 kunci. 16 buah kunci tersebut dibangkitkan dari kunci eksternal. Masukkan kunci atau input key dispesifikasikan sebagai 64 bit kunci atau key. Kunci eksternal ini akan menjadi masukan untuk permutasi dengan menggunakan matriks permutasi choice one. Seperti yang ada di gambar. Dalam matriks permutasi choice one ini, parity bit tersebut akan mereduksi ukuran efektif key dari 64 bit menjadi 56 bit. Selanjutnya 56 bit yang tersisa ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri C0 dan bagian kanan D0. Selanjutnya kedua bagian digeser ke kiri, left shift, sepanjang 1 atau 2 bit sesuai tabel pergeseran berikut yang ada di gambar. Setelah pergeseran bit, maka masing-masing C1 dan D1 akan dimutasi kembali dengan menggunakan matriks permutasi choice 2 atau tabel permutation compression 2, dan terjadi kompresi data yang dari 56 bit menjadi 48 bit. Kemudian setelah
setelah mendapatkan outputnya, kita akan mengekspansi data R1 32 bit menjadi R1 48 bit sebanyak 16 kali putaran bergantian dengan R1, R2, R3, R4 dan seterusnya. Setelah mendapatkan hasil ekspansi R-nya, kemudian hasilnya itu diekspor dengan K, K1, K2, K3, K4 dan seterusnya, dan menghasilkan vektor matriks A. Setelah menghasilkan vektor matriks A, kemudian vektor matriks A dikelompokkan menjadi 8 kelompok yang masing-masing panjangnya 6 bit dan menjadi masukan bagi proses substitusi. Proses substitusi dilakukan dengan menggunakan 8 buah kotak S-box. Setiap kotak S menerima 6 bit masukan dan menghasilkan keluaran 4 bit. Kelompok 6 bit pertama akan menggunakan S1, 6 bit selanjutnya akan menggunakan S2, 6 bit selanjutnya menggunakan S3, dan seterusnya. Bit awal dan akhir menentukan baris, dan 4 bit di tengah akan menentukan kolom yang akan dipilih. Setelahnya akan mendapatkan hasil output keluaran proses substitusi, yaitu vektor B yang panjangnya 48 bit. Vektor B menjadi masukan untuk proses permutasi inverse. Tujuan permutasi inverse adalah untuk mengacak hasil proses substitusi kotak S kemudian dalam disk terdapat proses deskripsi juga, dikarenakan sifatnya simetris. Dikarenakan disk bersifat simetris, maka proses dekripsi dengan enkripsi memakai kunci yang sama, memakai proses yang sama. Bedanya, urutan kunci yang digunakan enkripsi dan dekripsi, kalau enkripsi itu kunci awal sampai kunci akhir, misalnya K1, K2, K3 dan seterusnya. Sedangkan proses dekripsi sebaliknya, yaitu dari K16, K15, K14, dan seterusnya. Prosesnya juga dilakukan dengan sebaliknya. Kalau enkripsi dari plain text ke ciphertext, kalau deskripsi dari ciphertext masuk ke permutasi inverse, kemudian di enchiffering 16 kali putaran, kemudian baru masuk ke inisial permutasi awal, kemudian baru menjadi plain text. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hanif Radityo, mahasiswa mata kuliah kriptografi kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu standar kriptografi, yaitu Triple Data Encryption Standard, atau dapat disingkat menjadi Triple DES. Apa itu Triple DES? Triple DES adalah kriptografi berjenis cipher block simetris. Karena kriptografi ini berjenis cipher block, maka pada saat melakukan proses enkripsi ataupun proses dekripsi, data atau plain text akan dipartisi terlebih dahulu ke dalam blok-blok yang berukuran sama. Untuk ukuran bloknya sendiri bergantung kepada algoritma kriptografi yang digunakan. Selain itu juga kriptografi ini berjenis simetris, yang artinya
kunci yang digunakan oleh pengirim dan kunci yang digunakan oleh penerima untuk melakukan enkripsi ataupun dekripsi adalah kunci yang sama. Lalu triple dash adalah kriptografi dash yang telah dikembangkan. Jadi sebelum adanya triple dash ini, dahulu juga ada standar kriptografi lainnya bernama DES atau Data Encryption Standard. Data Encryption Standard tersebut dikembangkan dan diubah namanya menjadi triple dash. Selanjutnya ada sejarah dari triple dash. Jadi pada awalnya dash atau Data Encryption Standard dibuat oleh IBM pada tahun 1970. Lalu 28 tahun berikutnya terjadi suatu peristiwa di mana dash ini berhasil diretas atau dipecahkan ciphertextnya hanya dalam waktu 3 hari. Lalu pada tahun berikutnya terjadi insiden yang sama, tetapi waktu peretasannya jauh lebih cepat. Yang tadinya 3 hari, pada tahun 1999, dash berhasil diretas hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Sehingga dirasa dash ini sudah tidak aman lagi. Dan akhirnya dash ini kembali dievaluasi dan dikembangkan, lalu diubah namanya menjadi triple dash. Lalu perbedaannya apa sih antara dash dan triple dash? Jadi perbedaan yang pertama itu adalah terletak pada proses enkripsinya. Kalau pada dash, proses enkripsi hanya dilakukan 1 kali saja. Sedangkan pada triple dash, proses enkripsi dilakukan 3 kali. Jadi pada dasarnya triple dash itu sama ya kayak dash, cuma bedanya triple dash ini mengulang proses yang dash lakukan sebanyak 3 kali. Lalu perbedaan yang kedua adalah pada banyaknya kunci yang digunakan. Pada dash, kunci yang digunakan hanya 1 saja dengan panjang kunci 56 bit. Kunci yang saya maksud sini adalah kunci eksternal ya. Terus abis itu kalau triple dash, dia menggunakan 3 buah kunci dengan panjang masing-masing kunci adalah 56 bit, sehingga total panjang kunci yang digunakan oleh triple dash adalah 168 bit. Lalu 3 kunci ini yang ada pada triple dash ini mempunyai 2 sifat ya. Jadi sifat yang pertama itu adalah mereka saling bebas, dan satu lagi saling terikat. Maksudnya apa? Jadi kalau saling bebas itu maksudnya 3 kunci ini mereka tidak punya hubungan antara satu sama lain. Jadi contoh, misal kunci 1 adalah A, kunci 2 adalah B, kunci 3 adalah C. Jadi masing-masing punya nilai sendiri. Jadi nggak ada hubungannya satu sama lain. Lalu kalau misalnya terikat, maksudnya adalah terjadi ada sebuah persamaan yang ada pada 3 kunci ini. Jadi misal kunci 1 sama dengan kunci 2 atau kunci 2 sama dengan kunci 3 dan seterusnya, dan persamaan lainnya begitu. Jadi perbedaannya ada 2 ya. Pertama, perbedaannya terletak pada jumlah berapa kali dilakukan enkripsi dan kunci eksternal yang digunakan. Nah, ini adalah contoh dari diagram proses enkripsi triple dash. Jadi pertama, plain text. Jadi sebentar. Jadi kan tadi kan proses enkripsi dilakukan 3 kali ya. Jadi pada proses enkripsi pertama, yang menjadi input adalah plain text yang ingin diubah dan kunci pertama. Jadi itu jadi plain text dan kunci pertama akan menjadi input pada proses enkripsi pertama. Dari proses enkripsi pertama ini akan menghasilkan sebuah ciphertext. Kita namakan saja ciphertext 1. Lalu ciphertext 1 ini akan menjadi input pada proses enkripsi kedua. Dan kunci yang digunakan adalah kunci 2, bukan kunci 1 lagi.
Lalu begitu juga dengan enkripsi ketiga. Enkripsi ketiga ini menggunakan ciphertext kedua, hasil dari enkripsi kedua, dan kunci ketiga. Dari enkripsi ketiga ini akan dihasilkan ciphertext 3 atau ciphertext terakhir. Jadi ciphertext 3 ini akan menjadi hasil akhir dari ciphertextnya begitu setelah dilakukan proses enkripsi sebanyak 3 kali. Lalu bagaimana jika kebalikannya, yaitu proses dekripsi? Untuk melakukan proses dekripsi berarti tinggal kita balik saja arahnya. Ya, kita balik saja arahnya. Jadi dari ciphertext 3 masuk ke proses dekripsi pertama dengan kunci 3. Jadi kuncinya ini urutannya juga kebalik. Kalau tadi di enkripsi urutan kuncinya itu 1 2 3, maka di proses dekripsi urutan kuncinya menjadi 3 2 1 gitu. Jadi kunci ketiga ini masuk di dekripsi putaran pertama, lalu kunci kedua ini masuk ke dekripsi putaran kedua bersamaan dengan ciphertext 2 yang merupakan hasil dari dekripsi pertama. Lalu pada dekripsi ketiga ini inputnya berupa ciphertext 1 yang merupakan hasil dari dekripsi kedua dan kunci 1. Maka dari dekripsi ketiga tersebut akan dihasilkan plain text seperti semula. Ya, mungkin segitu saja penjelasan standar kriptografi triple dash. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azim Adi Azra. Saya dari kelas kriptografi kelas B ya. Informatika, S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya di sini dengan NIM 19105111028 yang akan menjelaskan AES atau Advanced Encryption Standard. Kemudian di sini ada Hanif Raditya dengan NIM belakang 080 menjelaskan tentang 3DS. Kemudian Muhammad Mumtaz dengan NIM 102 menjelaskan DES, dan Syamil Taqiyuddin dengan NIM 126 akhiran akan menjelaskan pembanding antara AES, DES dan 3DS. Oke, saya akan di sini menggunakan sumber dari Rinaldi Munir ya, salah satunya. Cuman sumbernya juga ada dari modul yang diberikan oleh Bu Selvi ya sebagai dosen pengampu di kelas besar. Kemudian ada dari internet juga, ada dari jurnal dan yang lain sebagainya. Oke, sebagian besar memang dari Rinaldi Munir ITB. Oke, di sini akan saya jelaskan apa itu AES atau Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard ini merupakan algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Itu berupa ciphertext metrik yang dapat mengenkripsi juga dekripsi atau decipher, atau bisa terjemahkannya kembali informasi yang sudah dienkripsi tadi. Oke, di sini dulunya AES itu namanya Rinsdale, kemudian memang lebih dikenal dengan AES untuk sekarang ya, Advanced Encryption Standard, karena mungkin Rinsdale ini agak sulit untuk diucapkan ya. Makanya lebih dikenal dengan AES Advanced Encryption Standard, merupakan pengganti dari DES ya, atau Data Encryption Standard. Nah, pada tanggal 22 Mei Rinsdale menjadi standar algoritma kriptografi. Ini ditetapkan oleh NIST ya, atau National Institute of Standard and Technology ya. Tuh. Dan pada 2006 AES merupakan salah satu algoritma terpopuler yang digunakan dalam kriptografi kunci simetrik. Ini merupakan hasil dari perlombaan dari NIST itu. Dipilihlah AES. Oke, di sini AES itu ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis berdasarkan ukuran bloknya, itu ada 128, 192 dan 256. Ya, 128 ini ada panjang kuncinya 4, ukuran bloknya 4 dan jumlah putarannya 10 ya. Di sini ada roundnya 10 NR-nya ya, yang akan
menentukan di sini AS-nya 128, itu NR-nya 10. Nanti ada alirannya mungkin dari N round K, terus sub byte dan lain sebagainya sampai N round K lagi. Nah, di sini 192 12 putaran dan 256 ada 14 putaran. Nah, sebenarnya secara de facto hanya ada 128 dan 256. Nah, di sini karena 192 ini jarang digunakan. Oke, dengan panjang kunci 128 ini maka terdapat banyak kemungkinan ini ya perhitungannya. Ini 2/128 jika setiap detiknya seperti ini dan kalau milidetiknya sebanyak ini, bisa dihitung sendiri lah. Oke, algoritma Rindle ada 3 parameter nih. Pertama ini ada plain text, ukurannya 16 byte juga, kemudian ciphertextnya 16 byte dan key-nya itu 16 byte ya, atau round key ya, pastinya sama semua. Di sini tuh kita menggunakan array 2 dimensi, nanti disebutnya state ya. Kemudian di sini ada 4x4 untuk matriksnya, 4x4 sama dengan 16 ya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini plain textnya yang 128 kita contohkan 128, dimana di sini disebutnya state ya, array 2 dimensi. Nah, ini tuh n row dikali dengan n columns ya, n row dan n columns untuk state. Nah, untuk bloknya 128 bit, ukuran state-nya 4x4. Nah, di sini ada yang namanya relasi antara input bytes, state array dan output bytes ya. Pada dasarnya AS dilakukan pada array 2 dimensi gitu, yang disebut state, mempunyai n row kali n columns. Nah, untuk penjelasannya awal enkripsi 16 byte ya, 16 byte ini input bytes ini masukan ya adalah int 0, int 4, kemudian disalin ke dalam array state. Kemudian juga operasi enkripsi dilakukan terhadap array S ya, terhadap array S atau output array. Itu. Nah, di sini contoh elemen state dan kuncinya. Ini state-nya, ini kuncinya, ini sama-sama 4x4 ya. Sama-sama 4x4. Nah, di sini kita menggunakan hexadesimal notasi. Notasinya hexadesimal. Dimana kalau misalkan di sini 32 kita binarkan ya. Ini kita ngambil 4 blok 2 itu sama dengan 0 0 1 0, karena di sini yang satu ini 2/1. Kemudian yang 3 ini dia 0 0 1 1, karena di sini 2/1 ditambah 2/0 ya, sama dengan 3, karena 2/0 itu 1 ya, 2 tambah 1 3. Nah, gitu kita pakai yang hexadesimal ya. Kemudian di sini algoritma Rindle AS-nya seperti ini ya. Pertama ada add round K, kemudian sub byte, shift row, mix column dan add round K. Ya, di sini add round K ini merupakan initial round ya. Ini terjadi XOR, kemudian sub byte-nya ini nanti akan saya jelaskan ya. Nah, di sini terjadi dari round 2 sampai dengan round 9 ya, 9 tambah dari sub byte, shift row, mix column, add round, kemudian kesini lagi ini nambah 1 round, kemudian gitu lagi terus sampai dengan 9 round. Nah, kemudian di sini yang di final round itu sub byte, shift row dan add round ke saja. Mix column tidak terjadi di sini ya, tidak terjadi di final round. Oke, kemudian di sini ada transformasi add round K. Nah, transformasi ini melakukan operasi XOR terhadap sebuah round K dengan array state. Ya, di sini ada operasi XOR ya. Berarti ini di XOR-kan dengan round K ya, XOR. Nah, di sini soalnya seperti ini. Ini yang state-nya di sini add K, round K-nya. Pertama memang satu-satu ya. Yang baris dulu yang ini dulu, kemudian XOR dengan yang ini dengan yang ini. Ini contohnya saya contohkan misalkan yang baris yang pertama dulu ya, ini dengan yang ini ya, misalkan 04 dengan A0, 66 dengan FA, kemudian sampai dengan E5 dengan 17 ya. Ini gimana dapatnya? Ini 04 itu seperti biasa dijadikan biner dulu ya, dulu.
Nah, di sini ada nilai desimalnya juga bahwa A itu sama dengan 10 desimal ya, 10 desimal ya. Oke, sudah tahu ini 0 di sini di depan 000 dan 4 ini didapat dari 2 pangkat 2 ya. Kemudian di sini A itu sama dengan 10 desimal. Kalau 10 desimal dalam binernya itu 10 1010 karena di sini 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 1, 8 tambah 2 sama dengan 10 ya. Kemudian di sini untuk yang nolnya tetap 0, dan setelah dapat hasilnya kita XOR-kan ke bawah ya, maka didapatlah hasil seperti ini, dan seterusnya sampai dengan yang bawah sini nih sampai 17. Maka hasilnya seperti ini untuk yang baris dan kolom yang pertama. Jika semuanya sudah dilakukan, yang kalau ini udah, kemudian ini udah, ini dengan ini udah, ini dengan ini udah, maka didapat hasil seperti ini, hasil etron K terhadap seluruh kolom. Oke, kita langsung saja ke transformasi sub-byte ya. Transformasi sub-byte ini kita menggunakan hexa, di mana X itu sama dengan baris, Y itu sama dengan kolom ya. Misalkan di sini 3 2, maka 3-nya itu X, Y-nya 2-nya itu Y ya. Bagaimana untuk mencarinya? Bahwa kita cari dulu 3 di sini untuk barisnya dan 2 ini untuk kolom. Kita langsung tarik garis ini 3, ditarik, nah maka didapatlah 23 ya. Ini transformasi byte-nya seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini kita 19 ya, cari 19. Nah, ini baris 1, ini kolomnya 9 ya. Ini X, ini Y. Nah, di sini kita tarik garis. Nah, tarik garis set. Nah, didapatlah D4. Maka di sini hasilnya 19 itu D4. Tuh. Nah, ini contoh yang lain untuk yang sub-byte ini. Ini terjadi pada yang 9 round tadi ya, yang sub-byte ini. Kemudian transformasi shift row. Transformasi shift row ini dia melakukan pergeseran ya. Itu dimulai daripada 3 baris terakhir. Jadi misalkan kalau ada arahnya 4x4 ya di sini ya. Maka yang dihitung ini adalah yang ini aja nih, yang 1, 2 dan 3. Maka yang nolnya itu kagak dilakukan pergeserannya sama dengan 0. Nah, di sini jumlah pergeseran bergantung nilai baris ya. Baris 1 1 kali, baris 2 2 kali, dan baris 3 3 kali. Baris 0 itu 0 kali, berarti tidak dilakukan shift row atau pergeseran baris. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan di sini D4 ini tetap ke sini ya. Kalau misalkan ini digeser ke kiri, berarti ke kiri set, habis bukan di sini tapi pindah ke sini. Maka yang BF-nya ke sini, ke sini, ke sini. Ini untuk 1 kali, maka hasilnya seperti ini. Dan seterusnya, ini 2 kali. 2 kali berarti ini ke kiri. 1 2, berarti 52 di sini, 5D di sini. 1 2 berarti 52 di sini, maka yang 11-nya 1 2 11 di sini, dan 98 1 2. Nah, maka hasilnya seperti ini, dan seterusnya begitu pun dengan yang 3 kali ya, ke kiri 3. Untuk yang kolom 3 kolom ini. Oke, sini ada transformasi mix kolom. Transformasi mix kolom mengalihkan setiap kolom dari array state dengan polinom A kali mod X pangkat 4 tambah 1. Pokoknya intinya dikali ya. Nah, di sini AX yang ditetapkan adalah seperti ini ya. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, ini contohnya gitu. Jadi perkalian mix kolom itu dikalikan ya. Misalkan ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan yang ini dikalikan ya untuk mix kolom. Maka didapatlah seperti ini. Kemudian di XOR-kan ya, di XOR-kan tuh seperti ini. Dan didapatlah hasilnya seperti ini untuk contohnya. Nah, ini untuk soal aslinya. Maka ini dikalikan dengan ini kalikan dengan ini kalikan dengan ini, dan ini kalikan dengan ini, didapatlah ini gitu. Sampai selanjutnya ini
ke sini sampai hasilnya seperti ini tuh ya. Untuk yang D4 ini ya, D4 jadi seperti ini. Nah, kemudian hasil transformasi keseluruhannya seperti ini. Tadi seperti yang e-tron key satu baris satu kolom, kemudian ini juga ini sampai akhirnya keseluruhan ya. Nah, di sini udah mulai di roundnya ya. Tadi setelah di round key, kemudian di subbyte nya. Setelah subbyte ini hasilnya seperti ini, kemudian ada shift row, miss column, dan round key lagi untuk yang keempat. Dan di sini round key nya dari ini ya, after mix column. Ini round key yang sudah di mix column tadi. Kemudian setelah di round key, maka baru di add round key ya. Ini untuk e-tron key yang tahap 4 ya. Begitu seterusnya di repeat sampai dengan 9 round ya, sampai dengan 9 round ini. Nah, yang round ke 10 nya ini itu tidak terjadi mix column ya, itu sama aja terus sampai dengan 10. Maka yang e-tron key ini merupakan ciphertext ya. Ini hasilnya, ini ciphertext hasil final. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syamil Takidin Ayas dari Fakultas Ilmu Komputer. Saya akan menjelaskan materi keempat mengenai perbedaan antara DES, triple DES, dan AS. Pada materi sebelumnya sudah jelaskan mengenai pengertian, sejarah, serta metode dari 3 enkripsi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya dari berbagai faktor. Faktor pertama ada key length atau panjang kunci. AS memiliki 3 panjang kunci, yaitu 128, 192, dan 256 bits. DES memiliki 2 kunci, yaitu 168 bits dan 112 bits. Terakhir, DES hanya memiliki 1 kunci, yaitu 56 bits. Faktor kedua ada chipper type. Di sini AS, triple DES, dan DES memiliki chipper type yang sama, yaitu symmetric block chipper. Faktor ketiga ada block size atau ukurannya. AS memiliki 3 jenis ukuran blok. Yang pertama 128, 192, dan 256 bits. Triple DES dan DES memiliki satu ukuran yang sama, yaitu 64 bits. Faktor selanjutnya adalah develop, yaitu awal dikembangkannya. AS pada tahun 2000 yang terbaru. Triple DES pada tahun 1978, serta DES pada tahun 1977. Faktor selanjutnya ada cryptanalysis resistant, yaitu ketahanan dari cryptanalysis. Pertama AS, yaitu kuat terhadap serangan diferensial terpotong, linear, interpolasi, dan persegi. Triple DES rentan terhadap diferensial. Penyerangan brute force dapat menganalisis text chat menggunakan cryptanalysis diferensial. Terakhir, DES itu rentan terhadap pembacaan sandi diferensial dan linear, tabel substitusi yang lemah. Selanjutnya adalah security atau keamanan. AS bisa dianggap aman. Triple DES satu-satunya kelemahan yaitu keluarnya di DES. Yang terakhir, DES sudah tidak terbukti memadai. Faktor selanjutnya adalah possible key atau kunci yang dapat dibentuk. AS memiliki 3 jenis kunci sesuai dengan panjang kuncinya tersebut. Triple DES juga sama.
eh, sesuai dengan panjang kuncinya tersebut. Begitu juga pula dengan des. Tinggal dua pangkat kunci yang dipakai. Faktor selanjutnya adalah kemungkinan kunci karakter ASCII yang dapat dicetak. AS ada 3, triple des ada 2, des ada 1. Selanjutnya adalah waktu yang diperlukan untuk memeriksa semua kemungkinan kunci pada 50 miliar kunci per detik. AS untuk ini AS, triple des dan des ini sama, yaitu untuk 128 bits key. AS membutuhkan waktu 5 kali 10 pangkat 21 tahun. Triple des memiliki waktu 800 tahun. Des, sedangkan des cuman hanya setengahnya triple des, yaitu 400 tahun. Kesimpulannya, perbandingan antara des, triple des, dan AS yang disajikan dalam 9 faktor tersebut yaitu panjang kunci, jenis kunci, ukuran blok, dan lain-lain, membuktikan bahwa AS lebih unggul atau lebih baik dari des dan triple des. Sekian untuk materi keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.